Oke, jadi ini yang lagi booming itu RPL ya Kak ya, IPA, ya. rekognisi pembelajaran lampau, di mana kita menghargai segala bentuk pengalaman kerja ataupun pelatihan ataupun sertifikat yang sudah ditempuh dan nantinya akan dikonversi ke dalam SKS. Oh, ke dalam SKS. Betul. Jadi misalkan nih Kak ya, misalkan tadi yang saya singgung tadi, yang saya sepil kan guru PAUD ya. Ya. Saya kebetulan guru PAUD sudah ngajar 10 tahun. Tapi karena dulu kan bisa ya SMA ngajar PAUD ya. Benar. Akhirnya saya nggak dapat ijazah S1. Lah, ternyata tuntutan harus S1 nih Iya. guru PAUD. Makanya saya kumpulkan semua sertifikat serta SK saya, SK kerja saya untuk saya konversi ke mata kuliah. Kebetulan di PAUD itu ada mata kuliah namanya micro teaching, ada pemodelan, kemudian ada mungkin pembuatan perangkat pembelajaran. Kalau guru PAUD kan itu sudah lewat ya Kak ya, apalagi sudah ngajar 10 tahun, kayaknya sudah ngelontok ya. Makanya itu kita konversi. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana yang ingin melanjutkan S1, walaupun sudah bekerja tapi tetap ingin melanjutkan S1, bisa pilih RPL di Unikama. Kemudian untuk mahasiswa yang ingin kuliah S2 tetapi ingin program RPL, juga bisa kuliah di Unikama jurusan manajemen, magister manajemen atau pendidikan IPS. Gitu. Jadi kuliahnya akan lebih singkat dibandingkan kuliah yang reguler. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Jumat 6 September kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Kanjuruhan Malang. Untuk narasumber kali ini sudah hadir Ibu Dr. Rosita Dwi Ferdiani, STMPD. Beliau ini merupakan Kepala UPT Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kanjuruhan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu tentunya ya Bu ya. Dan ada lagi narasumbernya itu bersama Bapak Darajatun Indra Kusuma Wijaya, SHMH. Beliau ini merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Mungkin Ya. Pak Bu bisa disapa dulu Tribuners yang ada di rumah. Halo, selamat pagi. Tetap semangat. Oke, tetap semangat ya Bu ya, dari Oke, Universitas Kanjuruhan Malang. Oke, seperti yang kita ketahui ya Bu ya, Universitas Kanjuruhan ini kan memiliki 6 fakultas ya Bu ya. Betul, Benar tidak Bu? betul Benar sekali. ya Pak Ibu. Nah, ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, terus ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Iya. ada Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Peternakan, Fakultas Bahasa dan Sastra ya Bu ya. Benar Iya, ya Bu ya, sudah betul. ada 6. Dan Unikama ini juga membuka program pasca sarjana ya Bu ya. Betul sekali. Oke, ada pasca sarjananya itu ada apa aja Bu? Kita ada 4 jurusan untuk pasca. Kita ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa matematika, Inggris, pendidikan IPS, dan manajemen. Oh, manajemen. Ada 4 Ada prodi. 4 prodi. Iya, Pak, betul. Bu, ya. Dan ada yang menarik nih Tribuners untuk program pasca sarjana ini, yaitu Unikama memiliki program rekognisi pembelajaran lampau ya Bu ya. Betul sekali. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang RPL, Singkatannya ya, Bu, ya. RPL, betul. Ini saya pengen tahu gimana sih Bu sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kanjuruhan Malang ini. Baik, jadi untuk adik-adik lulus SMA ataupun sudah bekerja, jadi jangan khawatir untuk mendaftar di Unikama, sama sekali tidak ribet Kak. Karena cukup bisa mengakses di website kami di pmb.unikama.ac.id. Jadi bisa online, kakak-kakak andaikan di Aceh, di Papua, bahkan di seluruh Indonesia bisa mengakses dan bisa pendaftaran online tanpa harus ke Unikama. Berarti semuanya melalui proses
online. Betul sekali. Tanpa offline. Berarti Betul. ini bisa lebih fleksibel waktunya ya, Bu, ya? Betul sekali. Oke, dan ini kalau misalkan trik marketing atau promosinya itu Bu untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa baru untuk berkuliah di Universitas Kanjuruhan Malang itu seperti apa kira-kira? Ya, kita melakukan promosi melalui kita berkunjung ke sekolah-sekolah, Kakak. Jadi kita sudah berkunjung di area Jawa Timur, bahkan kita sampai keluar Jawa. Dan kita itu berkunjungnya tidak hanya promosi saja, tapi kita juga memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa menunjukkan ini loh Unikama gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar sebar brosur atau gimana, tidak. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan IG-nya Unikama ada di Unikama Official, bisa diakses. Itu ada banyak informasi terkait Unikama, atau terkait pendaftaran bisa akses di IG-nya Unikama di PMB Unikama. Itu cara-cara pendaftaran sudah lengkap, Kak, termasuk potongan-potongan beasiswa bisa didapatkan melalui IG-nya Berarti ada Unikama. potongan, ada beasiswanya. Nah, Betul. untuk cara mendaftarnya itu seperti apa, Ibu? Kita kalau untuk potongan, Kak, kita ada potongan beasiswa itu ada beasiswa Tatfis. Jadi seandainya ini ada kakak-kakak di luar sana yang hafal 30 juz. Wajib 30 juz kan? Enggak, antara 15 sampai 30 juz, Kak. Oke. Itu kita dapatkan potongan DPP. Kalau DPP. 30 juz kita DPP dan SPP, Kak. Gratis sampai lulus. Gratis. Syaratnya 30 juz. 30 juz Oh, itu ya, Bu, ya. betul. Untuk menjaring mahasiswanya tuh kira-kira seperti apa? Ada kriteria khusus nilai rapot guys? Betul, itu selain kalau tahfiz ya, Kak, ya, berarti harus ada nilai rapot serta sertifikat tahfiznya. Jadi harus ada sertifikat. Biasanya di pondok-pondok itu kan mengeluarkan sertifikat, Iya, itu iya, harus iya. disertakan untuk tahfiz. Lah ini juga ada influencer, Kak. Oh, ada influencer juga. Betul, seandainya kakak-kakak di luar sana yang punya followers cukup 1000 bisa daftar di Unikama dan gratis DPP. Kalau di gelombang 3 ini dapat 50% 50%. gratis DPP. Kalau gelombang 1 100%, Kak. 100%. Oh, Oke, karena 100%. karena ini sudah masuk gelombang 3, kita berikan 50%. Lumayan, Kak. Seandainya kalau daftar di Prodi TI ya, Kak, ya kan DPP-nya 10 juta. Kalau dapat potongan 50% berarti dapat potongan 5 juta. Potongan 5 juta Lumayan, itu ya, Kak. Bu, ya? Betul. Nah, untuk Oh. nilai raportnya itu minimal berapa? Kalau sekarang kan sistemnya kan memang tidak ada ranking ya, Kak, ya. KKM-nya 80 itu bisa 80. daftar ke Unikama jalur rapot. Jalur rapot itu Eh, ya, Bu. iya, Ini berarti menarik banget ya, Bu, Iya, ya, betul. untuk siswa-siswi Tribuners yang ada di rumah yang ingin kuliah di Unikama langsung aja daftar ya, Bu, ya, secara online. Online di pmb.unikama.ac.id. Wah, ini juga prodinya banyak banget ya, Bu, ya. Nah, Tadi kita sudah ada 18 prodi, 18 Kak. prodi ya, 6 Bu, ya? fakultas 18 prodi. 6 fakultas 18 prodi. Betul, Kalau betul. disebutin satu-satu nih Banyak ya. lama ini. Jangan lupa juga kita juga penerimaan mahasiswa juga dari instansi pemerintah. Betul, juga betul, bisa. betul, betul. Ya. Jadi Kapan juga kan kita bisa daftar. Kita selama ini, Kak, yang sudah banyak itu yang daftar itu dari pegawai pemerintahan, juga dari guru PAUD, Kak. Guru Ini PAUD juga ini info ya, Kak, ya. Guru PAUD kan banyak yang belum lulus S1. Tapi sudah lama ngajar. Lah, itu bisa kuliah di Unikama, kuliahnya tidak 4 tahun lagi, Kak. Jadi 2 tahun tadi yang terkait RPL tadi. Oke, nanti Ini kita disepil bahas. sekarang atau nanti? Nanti aja, oke. Nanti aja, betul, betul. Tribuners yang ada di rumah penasaran seperti Betul, apa sih betul, FPL itu, betul. Dan ya, Bu, ya, kalau misalkan kita lihat ya, Bu, ya, di Kota Malang ini kan banyak banget ya, Bu, ya, kampus-kampus swasta. Tentunya Ya. Unikama tuh harus berkompetisi gitu ya, Bu, ya, untuk bisa menarik mahasiswa lain dengan kampus swasta satu dengan lainnya dan juga negeri tentunya. Nah, bagaimana sih, Bu, untuk seperti itu? Wah, kita untuk menarik itu sebenarnya ada banyak alasan ya mengapa harus kuliah di Unikama. Lah, ini mungkin bisa dinotis ya sama kakak-kakak di luar sana yang ingin kuliah. Jadi gini, Kak, Unikama itu termasuk universitas multikultural. Jadi dari Sabang sampai Merauke Oke, ada. itu ada di Unikama. Miniaturnya Indonesia di Unikama. Miniaturnya berarti ada di Betul, Unikama. karena kita juga mahasiswa kita tersebar ya, jadi jangan khawatir nanti saya nggak punya teman gitu ya. Kalau dari luar Jawa, Iya, saya kuliah di Malang nggak ada teman, jangan khawatir karena kita sudah mahasiswa kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Terus kita juga termasuk kampus swasta terbaik di Kota Malang.
Jadi kita sudah berdiri dari 67 tahun yang lalu, Kak. Jadi secara umur kalau 67 sudah mateng ya, Kak ya. Sudah matang, Betul. sudah. Kita sudah banyak menuluskan lulusan-lulusan yang berkompeten, akhirnya menjadi bukti bahwa Unikama itu mampu meluluskan mahasiswanya untuk saat ini sudah ada yang duduk di kursi DPR, bahkan pejabat-pejabat pemerintahan, Iya. kepala sekolah itu banyak yang dari lulusan Unikama. Jadi sudah jadi orang gitu ya, Bu. betul. Jadi jangan salah ya, umur 67 kan sudah mateng ya secara usia seperti itu. Jadi jangan diragukan lagi untuk kualitas kita. Kemudian kita juga sistem pembelajarannya kita sudah blended learning, sudah hybrid, dan kita sudah mempunyai Sepada Unikama, Kak. Sepada Unikama itu memudahkan mahasiswa untuk mengakses materi, tugas, bahkan absen pun bisa di Sepada Unikama. Sepada Unikama itu. Betul. Kalau Kayak- absennya caranya seperti apa, Bu? cukup membuka Sepada Unikama. Misalkan gini, saya kuliah nih, mata kuliah A gitu ya. Terus kebetulan kok saya hari ini nggak masuk, saya kan ada sakit gitu. Jadi cukup mendownload materi tadi yang di Sepada. Ketika saya mendownload materi itu berarti saya membuka website itu, akhirnya terekam. Ada rekam jejaknya bahwa saya sudah membuka itu, akhirnya itu bisa jadikan absen. Saya sudah mendownload materi, saya sudah mengumpulkan tugas di sini, kan bisa jadikan absen bagi mahasiswa terkait perkuliahan itu. Seperti berarti itu. gampang banget ya, Bu, Gampang absen di banget. Unikama ini, Iya, ya, betul. Karena kan kita kan sudah sudah serba IT sekarang. Jadi jangan khawatir mahasiswa nanti saya takut gini-gini. Enggak, ini kan udah IT, semuanya sudah bisa ditanggulangi dengan teknologi. Teknologi seperti itu. betul. Kalau misalkan sistem pembelajaran sekarang hybrid atau luring? Kita untuk reguler luring, Kak. Jadi tapi untuk yang mungkin Karyawan. kelas karyawan kita bisa hybrid, bisa blended learning juga. Jadi perpaduan antara tatap muka dan tatap maya seperti itu. Dan kalau hybrid itu untuk kelas Yang Karyawan. 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 Atau mungkin kelas RPL tadi bisa hybrid. RPL juga bisa hybrid ya, Bu, ya? Kelas RPL tadi. oke, itu pembelajarannya tiap hari atau gimana? Tergantung prodinya. Kalau prodi hukum ini kebetulan dekan hukum ya. Dengan hukum Iya. gimana, Pak? Iya. Bisa di-spill. Begini, jadi dengan adanya RPL, kemudian terkait pembelajaran hybrid learning tadi ya, itu kan memang kita menyediakan itu, memfasilitasi itu untuk kelas-kelas karyawan, khususnya contoh misalnya kita punya mahasiswa dari kalangan kepolisian. Nah, Iya. kan kalau kita berbicara terkait dengan kepolisian, tugas mereka itu kan nggak hanya duduk di kantor, ada yang katakan lagi ngepam nih misalnya. lapangan ya, Pak, ya, tugasnya. Wah hari ini ada kuliah nih. Oke, kalau kita di Fakultas Hukum itu lebih gini, di awal perkuliahan itu memang kita sudah wajib ketemu entah itu di Zoom atau ketemu tatap muka, tapi lebih banyak teman-teman dosen ngajak Zoom. Nah, Ngajak Zoom ya, Pak? nah akhirnya ya sudah Pak, karena ada beberapa teman-teman kepolisian yang memang punya kewajiban ngepam misalnya. Ini gimana Pak? Oke, jadi gini aja, dengan adanya Sepada itu biasanya kita buat diskusi forum. Nah, Ada diskusinya ada juga diskusi berarti. forum. Jadi tinggal kita nggak memberatkan mahasiswa, kita memberikan materi, kemudian di situ kita buatkan pematik diskusi, akhirnya teman-teman tuh bisa istilahnya tanya jawab di situ. Oh, secara Ya seperti online, ya, betul. seperti Seperti di kalau kelas. kita main Facebook. misalkan komentar. polisinya lagi ngepam, bisa langsung tanya jawab pas. Bisa, Bisa, langsung bisa menjawab, Iya. gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong nih, biasanya kalau kita kuliah tatap muka itu kan satu SKS 45 menit ya. 45 sama 5. Nah, itu kalau online kita bisa buka katakan diskusi forum ini berlaku 24 jam misalnya. 24 jam. Ya, kan teman-teman bisa gitu loh, makanya itu mahasiswa kita fasilitasi supaya bisa mengikuti perkuliahan dimanapun kapanpun dia ada waktu. Jadi nggak akan ketinggalan dengan perkuliahan itu. Itu juga diskusi tadi bisa jadikan absen juga ya Kakak ya tadi yang mungkin Iya. kami menanyakan diskusi absennya dalam bentuk apa lah. Ketika kita memberikan komentar di diskusi kan berarti ini Aktif, ya, ada sudah, nih iya, orangnya nah, gitu. iya, Aktif nih, betul. Aktif, nilai keaktifan bisa diambil dari situ Ya, seperti betul. itu. Ya.
Oke, berarti ini RPL-nya untuk semester untuk Ganjil genap, Kak. Iya. Kita buka ganjil genap. Ganjil kalau- genap. Betul. Oke, dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang RPL ya, Iya, Pak Bu. betul. RPL itu apa sebenarnya? Oh iya. Ini. Monggo silakan. Udah. Mas. Oke. Jadi ini yang lagi booming itu RPL ya, Kak ya. RPA, ya. Rekognisi pembelajaran lampau, di mana kita menghargai segala bentuk pengalaman kerja ataupun pelatihan ataupun sertifikat yang sudah ditempuh dan nantinya akan dikonversi ke dalam SKS. Oh, ke dalam XKS. Betul. Jadi misalkan nih, Kak ya, misalkan tadi yang saya singgung tadi, yang saya sepil kan guru PAUD ya. Ya. Saya kebetulan guru PAUD sudah ngajar 10 tahun. Tapi karena dulu kan bisa ya SMA ngajar PAUD Iya, ya. benar. Akhirnya saya nggak dapat ijazah S1. Lah, ternyata tuntutan harus S1 nih Iya, guru iya. PAUD. Makanya saya kumpulkan semua sertifikat serta SK saya, SK kerja saya untuk saya konversi ke mata kuliah. Kebetulan di PAUD itu ada mata kuliah namanya micro teaching, ada pemodelan, kemudian ada mungkin pembuatan perangkat pembelajaran. Kalau guru PAUD kan itu sudah lewat ya, Kak ya. Apalagi sudah ngajar 10 tahun, kayaknya sudah ngelontok ya. Makanya itu kita konversi. Lah kebetulan kalau misalkan mata kuliah pemodelan itu sudah 3 SKS. Kemudian mata micro teaching itu, mata kuliah micro teaching itu mungkin 6 SKS misalkan ya, Kak ya. Itu sudah tadi berapa? 6 tambah 3 9 SKS. Sudah terkurangi 9 SKS ya. Belum lagi KKN, magang gitu ya. KKN. Kalau sudah KPL, guru benar. ngapain magang, Kak? Iya, Karena iya, tiap hari udah magang dia, udah menghadapi hirup pikuk peserta Langsung didik ya. terjun ke lapangan. Langsung lah itu SKS-nya besar 4 sampai 5. Lah akhirnya terkurangi sehingga masa studinya akan semakin pendek. Jadi nggak 4 tahun lagi mungkin ya, Kak ya. Mungkin dia 2 tahun tergantung sertifikat dan masa kerjanya. Oh, masa kerjanya harus ada- Minimal 2 2 tahun. Oh, minimal 2 Betul, tahun ada untuk bisa minimalnya. mengikuti RPL ini. Betul, Ini dikhususkan betul. untuk mahasiswa S1, S2. Ya. S1, S2. Kebetulan tidak semua prodi itu bisa RPL, Kak. ada Karena kriterianya ada ya, Bu, ya? Seperti kriterianya. apa Jadi kriterianya? jadi untuk RPL itu harus minimal kita tuh akreditasinya B dulu. B, berarti minimal B. B dulu. Setelah Itu kita kalau misalkan universitasnya nggak pengaruh berarti. kita akreditasi. ada B Oh, juga. B juga. Jadi misalkan prodinya harus B, nanti mengajukan ke SERA. Jadi ada SERA. namanya badan untuk khusus URPL itu namanya SERA. Lah baru kalau mereka menyetujui, baru kita bisa mendirikan RPL. Jadi tidak semua prodi, Kak, bisa mendirikan RPL. Nah, kalau di Unikama sendiri, Bu, prodinya ada apa aja yang bisa mengajukan RPL? Kita kebetulan ada sekitar 15 prodi yang sudah RPL. Hanya 3 prodi yang kayaknya yang belum, karena mungkin ini masih proses menyusul. Proses untuk menyusul. RPL. Berarti untuk bisa RPL ini harus ada sertifikatnya sejurusan ya, Bu ya. Betul, iya, harus sertifikat. Misalkan jadi pendidikan matematika harus punya sertifikat SERA untuk mendirikan RPL. Nah, bagaimana kalau misalkan ya, Bu ya, kasusnya ada orang guru matematika pengen ngambil hukum gitu, Pak. Pengen Nah. ikut RPL, itu harus gimana, Nah. Pak? Bisa ya, Pak ya? Sertifikat apa yang harus Begini, dikumpulkan? kalau kita balik lagi tadi kita membicarakan apa sih itu RPL itu kan ada tipe RPL ya, ada tipe A1, A2. Nah, yang disampaikan kakak tadi itu masuk ke A1. Jadi istilahnya itu alih jenjang. Alih jenjang. Oh, alih jenjang. Katakan nih contoh misalnya si A itu mengikuti perkuliahan di kampus lain dengan apa namanya jurusan yang berbeda misalnya matematika, kemudian dia nggak lanjut misalnya. Iya. Oke, pada setelah nggak lanjut itu dia bekerja, kemudian kok aku lebih tertarik ke hukum ya, tapi aku dulu pernah kuliah gitu loh, Kuliah. tapi belum selesai. Iya, belum Akhirnya selesai. oke ya sudah nggak apa-apa, ayo apa namanya SKS-nya apa aja sih kemarin yang sudah ditempuh di mata kuliah itu, kita Bisa lihat dulu. dikonversi. Nah, kita konversi di situ. Nah, ditambah lagi pengalaman bekerja. Nah, akhirnya kan apa istilahnya cukup banyak yang diakui gitu loh. Sehingga dalam masa kuliahnya dia pendek gitu. Nah, yang tadi yang masuk yang dua tadi itu kan Iya. apa namanya yang benar-benar apa namanya dia sudah apa ya profesinya yang kita nilai, kita apa namanya akui di situ.
Oh, Jadi diakui seperti itu ya, itu. Pak, ya. Iya. Tapi kalau kasusnya ini harus ada surat pindahnya ya. Betul. Ada surat Pak. pindahnya harus juga. harus ada surat pindah dari kampus lama. Ditujukan ke kampus baru tentunya ya, Bu ya. Betul, biar nanti SKS-nya itu diakui. Gitu. Iya benar-benar. Dan kalau misalkan gini, kalau kasusnya mau S2 ya Bu ya, misalkan ada Betul. orang yang bekerja sebagai jurnalis gitu, Iya. mau ngambil jurusan manajemen gitu, bukan nggak linear gitu, Iya. Bu, seperti apa? Nah, nanti pasti adalah Kak pelatihan-pelatihan yang jurusannya ada yang rempet-rempet lah di manajemen gitu. Itu bisa nanti dikonversi yang terkait mata kuliah apa yang di apa namanya dikonversi, selebihnya Kaprodi yang tahu. Jadi saran saya kumpulkan aja semua pelatihan, sertifikat, terus kemudian SK-nya ya Pak. Tapi Ya. harus yang sesuai kan, Bu, yang ya. lebih enaknya yang sesuai karena agar nanti dikonversinya semakin banyak, akhirnya masa studinya semakin Pendek. sedikit seperti itu. Kira-kira minimal sertifikat yang harus dikumpulkan tuh berapa, Bu? Kalau minimal itu Ya, nggak ada. Kalau- Pak. jangan minimal, Jangan Kak. sebanyak-banyaknya, maksimal gitu. minimal yang itu SK, SK dari memang harus ada SK karena syaratnya untuk Sierra itu harus SK Ya, ya, betul. Pak. Harus pernah atau harus sedang bekerja. Sedang bekerja Betul. berarti harus sedang bekerja ya, Bu Betul. ya. Dan Iya. kalau khusus prodi hukum, Pak, Ya. program kelas RPL yang menjadi unggulan tuh apa kira-kira? Nah, kalau tadi kan balik lagi kalau kita maksimal minimal kan ya harus maksimal ya. Nah, kalau di prodi hukum ya semua kita produknya ya unggulan semua. Unggulan semua. Tapi untuk kelas RPL ini memang kita apa namanya tujuannya di ini apa ya mengakomodir dari kepolisian, kemudian instansi pemerintahan, TNI. Nah, itulah apa namanya kita mungkin lebih unggul di A-nya apa namanya ke RPL tipe A-nya gitu loh. Nah, bahkan mungkin ya nggak itu aja, bahkan ada yang dokter bedah, ahli dokter bedah. bedah. Itu juga mengikuti di Betul. hukum. Iya. Kebanyakan dokter sekarang mengambil hukum. Nah, itulah. Jadi setidaknya itu dengan alhamdulillah dengan adanya program RPL, kemudian kita ada apa namanya kelas blended learning itu cukup memfasilitasi mereka begitu loh. Katakan nih teman-teman yang dari kepolisian itu dulu hanya sekolah SMA, kemudian masuk ke pendidikan kepolisian, TNI. Nah, setahu saya untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya sekarang harus minimal S1. Iya, Betul, nah, betul sekali. Akhirnya itulah kita oke lah yuk kita bikin RPL ini, kita jalan RPL ini untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di kepolisian dan TNI situ. Kepolisian, TNI dan banyak sekali Instansi pemerintahan. Nah, kalau kita berbicara terkait hukum kan ya kita bisa segala lini bisa masuk di situ. Nah, akhirnya oke, ayo jalan di Karena RPL. pembelajaran hukum ini kan luas banget ya, Betul, Pak. ya. Oke, dan sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya nih Pak Bu, silahkan diminum dulu kopi. Kita istirahat sejenak. Oke, nah kita balik lagi Tribuners untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, keunggulan dari program RPL Unikama dibandingkan dengan kampus lainnya itu kira-kira apa? Iya. Satu ini yang yang biasa ditanyakan seluruh umat ya kayaknya. Biaya. Biaya. Iya, betul. Ya. Jadi RPL-nya Unikama ini tergolong murah, Kak. Berapa Bu? Kita walaupun murah tapi tidak murahan loh, Kak ya. Kampus kita memang bergengsi. Jadi kita hanya SPP-nya atau UKT-nya itu hanya 4 juta. Itu Per SPP semet- per per semes- semester 4 betul. juta aja. Per semester, iya. Kalau dihitung hanya sekitar 20.000 Kak Itu per untuk hari. yang S1 atau S2? S1. S1 iya. Nanti S2 kita bahas nanti ya. Kak. Oh, nanti, Habis ini oke. kita S1 Oke. dulu. Kita S1 dulu ya, Betul. pelan-pelan. Jadi untuk UKT-nya hanya 4 juta. Plus registrasi hanya 350.000. Dan itu tidak membayar SKS ya Pak ya. Tidak ada membayar Kasih SKS tunggal. lagi, sudah include di situ. Nanti bayarnya mungkin ada biaya tambahan, mungkin kalau peternakan mungkin ada just lab. Oh, just lab. Itu ada tambahan-tambahan. Tapi tambahan-tambahan tidak banyak. Gitu karena kita sudah include di UKT tadi gitu. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa yang ngulang ingin ngambil mata kuliah lagi tuh bayar lagi gak sih? Tidak, karena sudah include 4 juta tadi gitu. Ini misalkan ya Kak ya, saya semester ini menempuh 20.
teman saya 24, ya sama bayarnya 4 juta. Makanya dimaksimalkan untuk ngambil Oke, 24 berarti SKS. keunggulan RPL Unikama dibandingkan kampus lain yang pertama ada biaya ya, Bu? Biayanya lebih sangat murah, 4 juta tadi ya, Bu ya. Terus sekali. selanjutnya ada apa? Terus kita sistem pembelajarannya tadi dimudahkan untuk mahasiswanya, Online ya, Bu, ya. serta ada sepada tadi Kak, gitu. Terus yang ketiga kita didukung oleh dosen-dosen yang profesional. Kita sekitar 60% dosen kita sudah doktor Kakak. Dokter rata-rata sekali. S3 Dan semua. masih muda-muda. Dan masih muda-muda. Jadi kayaknya masuk nih ke Gen Z ya. Iya. Masuk ke Gen Z gitu Kak. Itu. Jadi jangan khawatir, kita sudah pengalaman dalam bidang pendidikan karena kita sudah 67 tahun tadi Kak. 27 tahun berdiri ya, Bu ya. Nah, itu untuk S1 ya, Bu. Betul. Ya. Untuk S2 kita untuk biaya juga sangat-sangat murah. Oke, nah misalkan kalau misalkan sekantor gitu Bu pengen kuliah di Unikama S2 bisa gak Bu? Ayo. Bapaknya bilang ayo. Bisa dong. Apalagi bisa. masuk ke hukum. Ayo. Jadi nanti biar enak ngerjain tugasnya sama-sama. Nah, itu bisa dong, kita satu kantor nanti bisa bikin kelas sendiri. Oh, ada Tuh. kelas sendiri berarti. Jadi kelasnya kantor A, kantor B, kantor C. Tapi ada minimum mahasiswanya. Minimum Mahasiswanya 15 ya. 15 Oh, orang. 15. Jadi Nggak kita boleh mendirikan kelas itu kan ada minimalnya Kak. Jadi nggak serta-merta satu orang satu kelas, ya kasihan lah kita. Minimal 15 maksimal. Bukan kuliah lagi itu. Ada maksimalnya kita 30 Kak. Oh 30 Biar minimal efektif. 15 Iya, betul. maksimal 30. Ini menarik banget ya Bu Iya. ya. Nah, kalau misalkan untuk sekantor pengen daftar ke Unikama langsung ke Ke PMB Unikama. PMB Unikama itu ya Bu ya Betul. semuanya. Iya. Dan kalau misalkan dalam salah satu misi kampus Unikama ini ya Bu ya, menyelenggarakan pelatihan soft skill kepada mahasiswa dan usaha peningkatan prestasi. Bisa disebutkan Bu pelatihan apa saja sih yang disediakan pihak Unikama sendiri? Kita itu sebenarnya pelatihan kayak gitu banyak Kak. Kita ada pelatihan pengembangan karir ya Kak, ya Pak ya. Kita juga ada suatu badan itu yang khusus, departemen itu yang khusus untuk mewadahi teman-teman mahasiswa yang ingin mengembangkan karir. Namanya BEC. Kemudian kita juga ada pelatihan bahasa Inggris masuk TOEFL, itu juga kita memberikan. Jadi jangan khawatir nanti kalau misalkan ya Kak ya, kan kita sering ya lintas jurusan ya. Iya, benar. Jadi kita lulusnya S1-nya apa, kerjanya apa. Kalau kita sudah ada pengembangan soft skill dalam bahasa Inggris, mungkin dalam kewirausahaan, kita juga ada Kak di kampus kami. Jadi jangan khawatir kita lulus nanti kita nggak bisa apa-apa gitu. Jangan khawatir, karena di Unikama sudah digembleng dari mahasiswa untuk berwirausaha Oh, juga. berarti ada wira swastanya Betul juga ya, Bu, ya? karena tiap tahun tuh namanya ada program PKM Kak. Oh, PKM itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Iya. Lah itu kita setiap prodi itu wajib mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti itu ya Pak Indra Iya, ya. betul. Lah di situ adalah salah satu skemnya itu ada kewirausahaan. Nah biasanya yang paling diminati ini kewirausahaan ya Pak ya. Iya. kenapa Bu alasannya? Karena Gen Z ini kayaknya suka berdagang kayaknya sekarang. Apalagi Jadi sekarang mendatangkan eranya digital kan, Bu. betul Input betul. ya. Sos. Jadi itu menurut saya skill tambahan ya. Jadi mereka itu biasanya menciptakan produk sampai juga menjualkan Oke, biasanya menjualkannya tuh lewat online media sosial itu, betul, memanfaatkan betul. media sosial ya Bu ya. Dan itu kita itu setiap tahun ya Pak ya dibiayai pemerintah untuk mengembangkan PKM itu. Oh, PKM itu tiap tahun. Tiap tahun ada. Tiap Bahkan tahun. kita juga ada terlibat juga dengan Bina Desa. Oh, Bina Desa Iya. itu harus ke desa-desa. Pengabdian. Bu? Iya, pelatihan Oh, Bina pelatihan. Desa. Itu Oh, mahasiswa. melatih orang-orang yang ada di sana. Jadi skillnya mahasiswa itu bisa diterapkan di desanya. Itu juga ada namanya PHBD ya Pak ya. Program Bina Desa itu juga kita ada tiap tahun juga bisa menangkan kompetisi itu karena kompetisi Kak ini Kak. Jadi seluruh Indonesia Oke. itu biasanya kita tuh terjun ke desa-desa mengembangkan mengembangkan wisata yang ada di Malang Selatan. Itu kita mahasiswa kita juga termasuk pemenang hibah itu. Oke, seperti apa Bu ceritanya? Menarik ini. Ya itu biasanya gini, kita ada dosen pembimbingnya ya Kak ya. Misalkan Pak Indra dosen pembimbingnya PHBD gitu. Nah itu ada bidik sasarannya. Kita mau mengembangkan tempat wisata mana gitu. Iya. Nanti kita ajukan proposal, nanti seleksinya nasional. Apabila kita lolos, nanti akan dibiayai pemerintah lah. Biaya itulah digunakan untuk mengembangkan tempat wisata itu, seperti itu. Yang kemarin kita sudah mengawali dari
apa itu putra-putri kampus ya, Putra-putri ya Pak. kampus, Kita, ah, ya juga akhirnya sudah dia- menanam mangrove ya Kak. Oh, ada menanam mangrove itu. Di Malang Selatan. Malang Selatan ya Bu ya, tempatnya betul. pantai-pantai. Itu termasuk juga soft skill ya Kak ya untuk mahasiswa. Jadi kita jangan khawatir nanti kuliah di Unakama nggak bisa apa-apa ya, kita banyak sekali ekstranya. Iya. Jadi bisa Bahkan yang dikembangkan. terakhir kemarin jadi Joko Roro. Oh iya, iya, Jagoraronya Kabupaten. kabupaten tuh juga dari Unikama, juara 3 ya Pak. Iya. Juara juga. 3 ya. Hukum ya? Hukumnya juga. Siswanya Bapak Jadi sendiri. jangan salah. Mahasiswa hukum lolos menang di Jokororo. Joko Roro, kemudian apa istilahnya ini? Duta Perlindungan Anak. Banyak sekali. Berarti banyak sekali sekali ya. prestasi yang Betul, ada betul. yang Iya. diraih oleh mahasiswa Iya. Unikama ya Bu Betul, ya. betul. Kalau ekstrakurikuler yang paling unggulan itu apa? Yang diminati mahasiswa sendiri. Yang kemarin kita kayaknya olahraga Kak. Olahraga itu juga banyak yang menjuarai. Iya. Kemudian kita juga pecinta alam ya, ada juga pecinta alam. Kemudian kita juga ada Parama itu terkait dengan Bina Vokalia juga ada Kak. Banyak sekali Kak untuk terkait ekstranya di Unikama, jangan khawatir. Semua bisa bisa mengembangkan Iya. passionnya pasokannya. masing-masing Betul, mahasiswa betul. ya Bu ya. Nah Betul. selain itu ada juga misi ya Bu ya, meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk beasiswa, asuransi dan jaminan kesehatan, dan bagaimana wujudnya? Oh ya, oke. Jadi gini Kak, kita itu sebenarnya tiap menjadi maba itu pasti ada namanya uang Jamkesma. Oh ada. Jaminan kesehatan mahasiswa itu bisa digunakan selama dia kuliah. Jadi misalnya Kak, kalau kita sakit nanti ada cashback dari kampus untuk pengembalian obatnya gitu. Atau mungkin ya kadang kita nggak tahu ya Kak ya Pak ya, umur itu di tangan Tuhan. Ada yang meninggal gitu. Kemarin ada mahasiswa kami yang sakit dan meninggal dan harus dipulangkan ke luar Jawa. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kita kan mahasiswa banyak yang dari Luar Sabang, Jawa. Sabang sampai sampai Merauke. Kebetulan kemarin di NTT kalau nggak salah Kak. Iya. Itu kita membantu proses pemulangan jenazah. Kan pastinya mahal sekali ya Pak ya. Lah itu Pesawatnya juga ya, Bu. betul, itu juga diambilkan dari Jamkesma tadi. Jadi jangan khawatir kalau di Unikama saya dari daerah nanti saya sakit gimana gitu ya Pak ya. Nah, Biasanya kan orang tua khawatiran Iya, orang betul. tua Ya, Bu, betul. ya, sudah dijamin dari sudah ada. awal sejak Asuransi. maba ya. Bu. Sejak Berarti maba. semua harus mengikuti asuransi jaminan kesehatan Wajib ini. itu Kak. Wajib. Wajib betul. Oke, iya, Tempat iya. tinggal kita ada rusun. Oh iya Ya. betul. Jadi kalau mahasiswa kita dari NTT atau dari manapun di luar Jawa mungkin bingung kita tinggal di mana ya di Malang. Jangan khawatir. Di Malang sudah ada rusunawa, sudah ada 2 bangunan, sudah besar-besar, sudah bisa menampung banyak mahasiswa dan biayanya sangat terjangkau per bulannya. Per bulannya berapa? Cukup 300.000. 300.000 Free per bulan. wifi ya betul. Free wifi ya, Bu. Betul. Oh. Kan lumayan ya Kak ya daripada bingung-bingung cari Iya, kos cari kos. gitu. Lebih baik Dan gitu. itu jaraknya anu ya Pak ya 200 meter lah. 200 meter dari kampus, jadi bisa jalan kaki. Dan di samping-samping kampus kan sudah banyak laundry, kemudian makanan-makanan sudah banyak. Jadi sepanjang dari kampus ke Rusunawa bisa sekalian mau ke kampus, saya mau nitip laundry, saya mau beli makan, jangan khawatir. Di Unikama juga ada kantinnya ya Pak ya, murah-murah. Kantong mahasiswa ini. Nah, Tapi itu memang kan- biasa seperti itu, apa namanya, teman-teman mahasiswa yang khususnya dari luar itu yang apa namanya daftarnya secara online, kemudian kan kalau dia reguler kan biasanya apa ya istilahnya pertemuan kelasnya kan online, offline. Nah biasanya kan datang ke Malang itu kan dia nggak punya sanak saudara dan sebagainya. betul, Nah betul. akhirnya ya itu tadi kita arahkan ke di sini ada Rusunawa, silakan untuk apa namanya sementara di situ dulu. Nanti kalau misalnya ada bisa mencari kos-kosan yang apa namanya istilahnya yang diinginkan dia, ya monggo. Iya, Pindah betul, bisa ya, Pak. betul, Tuh, betul, kemudian bisa. wisuda misalnya. Wisuda. Biasanya kan ada keluarga tuh yang Betul, gitu Iya, kan. iya. Nah, Oh bisa di situ di Rusunawa Bisa, keluarganya. Betul. Berarti jangan bayar khawatir. juga. Bisa kayaknya bisa harian juga ya Pak ya, Harian juga. bisa harian. Bisa harian. Jadi jangan khawatir nanti
saya kemana ya, di Malang nggak punya tempat tinggal ya Pak ya, bisa datang ke PMB. PMB itu langsung. Datang ke PMB dulu, nanti kita arahkan ke Rusunawa nanti ya Pak ya, biar nanti sambil bisa nginep di Rusunawa beberapa hari sambil melihat-lihat, atau memang kalau sudah kerasan di Rusunawa ya di Rusunawa Lanjut aja. Soalnya fasilitas lengkap ya Pak ya. Lengkap, ya, Terus betul. juga luas, jadi jangan khawatir kita berdempet-dempetan, tidak Tidak ya, gitu. Bu, ya. Betul. Oke, nah balik lagi kita tentang penerimaan mahasiswa baru ya Bu ya. Dari ke-18 prodi, mana yang paling diminati oleh mahasiswa dari tahun ke tahun ini? Salah satunya Hukum. Oke, ilmu hukum sudah saya sudah tahu jawabannya. Salah satunya ilmu hukum. Ya, karena ilmu hukum ini kalau misalkan kita sudah lulus, pekerjaannya tuh luas ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi Sekali. sekarang ada pembukaan CPNS. Ilmu hukum ini paling banyak dibuka. Iya betul. Iya, setia Pak. Betul. Ya baik, kemarin juga sering dari pihak alumni itu, Pak aku mau daftar nih CPNS ini. Boleh silakan wes. Apa ini? Iya. Kalau yang perlu apa datanya apa yang ditambahkan misalnya. Itu. Jangan salah Kak, kita tuh lulusan kita sudah banyak sekali yang keterima PNS. PNS itu ya, Bu, betul, ya. Karena kita memang lulusan Unikama itu lulusan yang sangat-sangat berkompeten, jadi memang ada aja rezekinya banyak kan, kebanyakan keterima di PNS seperti itu. Kalau ngomong jurusan favorit, kita semuanya favorit ya Pak ya. Tapi yang Kita lebih semua yang lebih yang kayaknya lebih keren ya. Tapi keterannya sekarang memang ilmu hukum, kemudian PGSD juga. PGSD juga, Nah, iya. PGSD itu kita mahasiswa terbanyak di Malang itu setelah UM ya Kak ya, karena Iya. negeri ya Kak ya. Itu di Unikama. di Unikama itu ya. Betul. Bu, ya. Bahkan teman-teman itu yang sudah lulus alumni itu bahkan masih minta kegiatan lagi atau dalam artian pelatihan. Contoh kemarin ini kan kita buka PKPA. Oh, PKPA. Terkait profesi advokat. Advokat Wah, ada baru ya ada, Pak ya. baru saja Masih kita baru. buka. Iya iya. Gitu. Itu termasuk pengembangan soft skill. Soft skill. Juga. Berarti baru dibentuk tahun kemarin atau? Begini, karena request dari alumni itu banyak. Ayo kapan nih bikin PKPA di Unikama. Oke, kemarin akhirnya kita jawab, kita menggandeng dengan Peradi. Akhirnya di tahun ini di bulan Agustus kemarin baru kita mulai pembukaan pendaftaran. Oh, baru kemarin pendaftaran. Berarti total yang sudah mendaftar kira-kira berapa Pak? Karena kita masih ini awal ya, karena Awal. beberapa PKPA itu kan mereka mengadakannya di istilahnya itu nggak di dalam kampus ya. Oh, di luar. Iya, di luar kan. Nah ini kita coba, ayo coba sih kita pelaksanaan PKPA itu di kampus, sekalian juga mengenalkan kampus. Ini loh Unikama, ini loh Fakultas Hukum, ini loh kita masih berkembang lah istilahnya. Nah akhirnya kemarin kita baru buka di pertengahan Agustus, udah mulai ada beberapa yang mendaftar, sekitar 8-an orang. Berarti itu untuk profesi advokat. Berarti Betul. harus meraih gelar S1 terlebih dahulu. S1 hukum terlebih dahulu, baru kemudian jika dia berminat menjadi advokat, ya otomatis harus mengikuti PKPA terlebih dahulu. PKPA terlebih dahulu ya Pak ya. Iya betul. Wah, menarik bagi Tribuners yang ingin menjadi advokat ya Pak ya, profesional. Bisa makanya. daftar ke Unikama sendiri. Betul. Ini selain itu juga kalau di hukum kan apa tadi Pak? PKPA. PK apa ya itu? Kalau di keguruan kita ada PPG. PWG. Betul. Jadi setelah S1 agar jadi Profesi guru, iya. Itu kan wajib profesional, sekarang. Wajib. Itu berarti kan harus PPG dulu. Iya, Nah, kita PPG. di Unikama sudah ada PPG. Oh, sudah ada. Yang Itu- ada PGSD, kemudian apa itu namanya PPKN, pendidikan ekonomi, bahasa Inggris itu sudah ada. Sudah ada. Di Unikama. Kalau untuk pendaftaran advokat sampai tanggal berapa Pak? Ini kita insya Allah tanggal 30 September September ini ya. Tapi Terakhir. kalau PKPA ini kan kita kan melihat kuota. Oh, Jadi kuota. nanti minimal dari 30 peserta baru kita laksanakan. Oh, seperti itu. Iya. Berarti di tahun pertama ya Pak? Tahun ya, pertama, ajaran makanya pertama. kita mencoba di sini. Ayo, ini loh kita sudah buka PKPA. Ayo kita ikut PKPA di Oh, kampusmu PKPA. sendiri lah Iya, iya, istilahnya. iya. Ataupun ya nggak menutup kemungkinan juga dari kampus lain juga kampus bisa lain, ya Pak ya silakan. masuk Unikama ya Pak untuk Betul. menempuh profesi advokat. Iya. Ini berapa tahun kira-kira Pak kalau profesi advokat? Profesi advokat ditempuh? ini hanya 1 bulan. 1 bulan. Iya, 1 bulan nanti dia keluar sertifikat, baru nanti dia
ujian apa istilahnya itu advokat. Nah nanti ada, tapi diadakan tersendiri itu nanti. Kita kan hanya untuk mengikuti ujian itu kan harus ada punya sertifikat ini BKPA. Nah setelah itu dia mengikuti ujian advokat. Sebulan lulus. Sumpah ya. Advokat, berarti sumpahnya dari Unikama juga. Enggak, beda. Kalau beda dari pengadilan biasanya itu yang mengadakan kejuan itu. Iya. Nah. Oke, nah kalau untuk PPG sendiri Bu? Kalau yang PPG itu kita pendaftarannya di linknya Kemendikbud kayaknya ya, yang di linknya Kemendikbud kita pilih PPG, kemudian kita pilihnya Unikama. Oke. Itu sampai tanggal PPG-nya? Kayaknya ini sudah mulai orientasi, sudah masuk ini. Sudah masuk. Jadi jadwalnya itu diatur dari pusat kan. Pusat. Ya kita pilih aja Unikama gitu aja. Unikama gitu ya. Biasanya kita kalau misalkan domisili di Malang atau di Blitar secara Jawa Timur, pilih aja yang terdekat Unikama gitu ya Bu ya. Kita sudah banyak sekali meluluskan mahasiswa PPG dan termasuk kita 100% lulus. 100% lulus. Betul. Oke. Dan mungkin terakhir Bu nih. Insyaallah hari Jumat ini. Ya mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait penerimaan mahasiswa baru ini kepada Tribuners yang ada di rumah. Seperti apa kira-kira? Oke. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana yang ingin melanjutkan S1 walaupun sudah bekerja tapi tetap ingin melanjutkan S1, bisa pilih RPL di Unikama. Kemudian untuk mahasiswa yang ingin kuliah S2 tetapi ingin program RPL juga bisa kuliah di Unikama jurusan manajemen, magister manajemen atau pendidikan IPS. Gitu. Jadi kuliahnya akan lebih singkat dibandingkan kuliah yang reguler. Asalkan memiliki sertifikat yang banyak, kumpulkan sertifikat itu sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Asal linier. Syaratnya harus kerja. Kalau dia sudah bekerja kan pasti mengikuti banyak pelatihan. Itu nanti kita bisa itu. Oke, untuk pesan yang ingin Bapak sampaikan seperti apa kira-kira? Kalau pesan dari saya, masuk Fakultas Hukum. Masuk Fakultas Hukum, misalnya ajang promosi ya Pak? Iya dong. Oke, seru sekali Tribuners pembahasan kali ini bersama Universitas Kanjuruhan Malang ya Pak Bu. Oke, terima kasih Tribuners. Sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.